baris yang kedua dari atas, bagian pinggir. Halaman 2 baris yang kedua dari atas bagian pinggir. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du, qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu ankum. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah. Setelah pengarang ini kitab mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau juga berucap dengan kata-kata Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Ini iktidaan bil kitab, karena mengikut kepada kitab Al-Quran. Setelah Bismillah, surah Fatihah adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan mengamalkan hadis Nabi, karena Rasul menyatakan awwalu man yadkhulul jannah alhamdulillahi katsira. Awwalu man yadkhulul jannah, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang pertama masuk surga adalah alhamdulillahi katsira, orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita puji, kita ucapkan alhamdulillah, itu merupakan pujian hanya milik Allah. Lamnya itu lil ikhtisas. Dalam kalimat lillah ada huruf lam, itu bisa lil ikhtisas, bisa lil milik. Kalau diartikan lil milik, segala puja-puji hanya milik Allah, segala kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau diartikan lamnya lil ikhtisas, berarti pujian itu khusus hanya untuk Allah. Pujian bukan untuk kita. Di saat kita dipuji orang, jangan kita merasa kesal. Di saat kita dihina orang, jangan kita bersedih. Nabi katakan la yasurruka madahun wa la yasurruka qadahun. Jangan engkau merasa bangga ketika engkau dipuji sama orang, karena segala apa yang kau miliki, kelebihan, ilmu, kedudukan, harta, itu adalah punya Allah. Hanya dititipkan sama Allah kepada engkau. Ketika engkau dipuji akan ilmumu, bersyukur kepada Allah. Ketika engkau dipuji kata Rasulullah akan kedermawananmu, maka bersyukur kepada Allah. Karena hakikatnya yang memberi itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yasuka gadahu, dan jangan kau merasa kecil hati ketika kau dicela. Jangan merasa kecil hati ketika kau dihina, karena itu merupakan juga ampunan Allah buat kita. Kalau kita sabar, kita dicaci,
jahilun qalu salama. Allah berfirman dalam Al-Quran, idza khatabahumul jahiluna, apabila orang-orang bodoh mengejek engkau, memaki engkau, mengajak bicara engkau dengan kata-kata yang tidak baik, qalu salama, ucapkan kepada mereka salama, keselamatan, mudah-mudahan tercurah kepada kami. Itu. Jadi dipuji kita jangan merasa besar kepala, jangan merasa timbul sombong. Ketika dihina pun kita jangan merasa berkecil hati. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada umat manusia. Bani Adam itu umat manusia, keturunan dari Adam. Itu kita semua anak cucunya Nabi Adam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan karunia kepada umat manusia bil ilmi, dengan Allah berikan mereka ilmu. Yang diberi sama ilmu, yang memberikan ilmu sama Allah cuma malaikat sama manusia. Binatang gak kasih ilmu, tumbuhan gak kasih ilmu, makhluk-makhluk lain yang berada di dalam jumlah 18.000 alam, gak semuanya Allah kasih ilmu. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Istifham inkari. Artinya Allah nanya, tapi jawabannya pasti gak ada. Apakah sama kata Allah orang yang memiliki ilmu derajatnya dengan orang yang tidak punya ilmu? Beda. Bahkan yang dikatakan naumul alim ibadah. Tidurnya orang alim udah ibadah. Itu baru tidurnya orang alim. Bagaimana dia ibadah? Derajat orang alim beda dengan derajat orang yang tidak berilmu. Karena itu bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita akal sehingga kita bisa mencerna, meresap ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Karena itu satu nikmat yang teramat mahal. Ketika Allah berikan seseorang itu paham akan satu bab ilmu. Kita belajar satu bab ilmu, bukan dua, bukan tiga, bukan bab, satu bab kita pelajari, itu merupakan nikmat yang pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam. Segala puji bagi Allah yang memberikan karunia kelebihan kepada manusia bil ilmi, dengan cara mereka diberikan ilmu, wal amal, dan mereka bisa berbuat, dengan ilmunya mereka bisa ibadah. Awalul ilmi at-ta'allum. Permulaan kita mau dapat ilmu harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bakal bisa. Mau bapak kita orang alim, kakek kita kiai besar, kalau kita sebagai cucunya nggak belajar, bodoh juga. Bapak kita orang alim, sehebat-hebatnya orang di kampung kita, kiai besar, profesor, doktor, kalau kita nggak belajar, lahlul juga. Jadi yang namanya ilmu dita'allum dengan belajar. Makanya ada ungkapan mengatakan laukana yudrakul ilmu bil muna maka yabqa fil bariyati jahil. Andai kata orang dapat ilmu dengan cara menghayal, kita menghayal aja, jadi ngomong, lagi menghayalin kita jadi orang alim. Andai kata, kata ulama, andai kata ilmu bisa diraih, bisa didapat dengan cara menghayal, maka yang profil bariyati jahil. Misalnya di dunia nggak ada satu orang pun yang bodoh, semuanya pada pintar. Kalau ilmu didapat dengan cara menghayal. Walau kana yudrakul ghina bil muna, dan andai kata kekayaan, harta yang banyak pun bisa diperoleh dengan cara menghayal, maka yabqa fil bariyatil faqir, maka tidak ada di muka bumi ini orang yang
duit gitu. Ada nggak kira-kira orang miskin di dunia? Nah, semuanya kaya. Nabi Musa di saat ngaji sama Nabi Khidir. Nabi Musa muridnya Nabi Khidir. Nuntut ilmu kepada Nabi Khidir, diberikan banyak ujian dan cobaan oleh Nabi Khidir. Karena beliau merasa sangat capek dengan Nabi Musa, dia bilang, "Atina bada'ana laqad laqina min safarina hadza nasr." Aku di saat menghadapi Firaun gak pernah kenal Allah. Di saat aku diperintahkan oleh Allah untuk mendakwah Firaun dan umatku, tidak pernah aku merasakan capek semacam ini. Tapi ketika aku diperintahkan ngaji, taklim kepada Nabi Khidir, saya sangat capek dan letih. Atina bada'ana, tolong kasih saya makan, kata Nabi Musa. Laqad laqina min safarina hadza nasr. Saya sudah merasakan keletihan yang luar biasa ketika saya mencari ilmu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dan Allah juga bilang dalam Al-Quran, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Aku tidak berikan ilmu kepada hamba-Ku kecuali hanya sedikit. Jadi Allah kasih kita ilmu cuma sedikit. Buat siapa nih? Liman istahada, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, wajadda, bersama orang-orang yang mengerahkan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk menuntut ilmu. Allah kasih sedikit. Apalagi ngajinya cuma 1000 sekali. Ngajinya 1000 sekali, baca kitabnya cuma 2 baris. Dikerahkan tenaganya untuk mencari ilmu. Karena orang yang punya ilmu derajatnya berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keistimewaan, karunia, kelebihan kepada umat manusia dengan cara Allah berikan mereka ilmu dan mereka bisa berbuat amal. Dengan ilmunya mereka bisa beramal tuh. Awalul ilmi at-ta'allum. Awal dapat ilmu belajar dulu. Wa ausatuhu pertengahannya al-amal, amalin. Udah dapat, amalin. Wal akhirnya an-nasru, disebar luaskan. Itu jangan belum ngamalin udah ngajar, belum belajar udah mau ngajar, salah. Akhirnya dua belum sesat dan menyesatkan. Apalagi kalau dia ngajar, harus ngajinya makin rajin. Udah jadi ustaz, jadi kiai, apakah tidak ada yang lebih alim dari dia? Banyak. Ngaji lagi. Manida alim bahwa jahil. Siapa orang yang mengaku diri orang alim, hakikatnya dialah orang jahil. Karena harus banyak ilmu. Yang belum kita paham, yang belum kita bisa, yang belum kita tahu, cari. Tapi jangan salah cari guru. Jadi pesan wasiat saya nih kepada seluruh jamaah, jangan suka cari guru sembarangan. Kalau ada guru yang ngajarin kita benci sama Habib, tinggalin. Ada yang guru yang ngajarin kita benci sama sahabat Nabi, tinggalin dah. Tuh, sekarang paling gampang cari guru gitu aja. Tapi kalau guru itu ngajarin kita benci sama Habib, benci sama keturunan Nabi, nah udah jelas nih. Berarti al-munafiqin, orang-orang munafik. Tinggalin. Biar kata itu orang mamahnya segede Vespa, udah tinggalin dah. Biar kata dia bisa terbang di langit, jalan di air, kuat gak dibakar, kuat gak mempan dibakar misalnya. Kalau dia ngajarin kita benci sama Habib, sama sahabat Nabi, tinggalin. Jangan kita cari ilmunya, meskipun dia alim sekalipun. Ala jami'il alam, Allah berikan keistimewaan, Allah berikan kemuliaan kepada umat manusia dengan cara mereka diberikan ilmu dan amal. Ala jami'il alam, atas semua alam. Al-alam ismun ridawil ilm minal malaikah wa thaqalain. Itu selain Allah namanya alam. Malaikat disebut alam, ada alam malaikat. Thaqalain, jin dan manusia, ada alam jin, ada alam manusia.
Karena ruwiyan Wahab bin Munabbih, Imam Wahab bin Munabbih meriwayatkan hadis, Innallahi ta'ala thamaniyata asyara alfa alam wa dunya alamun minha. Kata Imam Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah itu menciptakan 18.000 alam. 18.000 alam. Wa dunya, dan dunia yang kita tempati ini, alamun minha, itu bagian dari yang 18.000 tadi. Kalau kita kan pasalnya alam ruh, alam janin, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, ya. Tapi masih ada tuh dari 5 itu termasuk 18.000 alam yang kita nggak tahu, yang nggak bisa kita kasat mata melihat itu semua atas kekuasaan Allah. Jadi selain Allah namanya alam. Salah baca gitu. Alam itu alam, alim orang alim. Jadi kalau kitab kuning gak ada harokatnya, ya. Harus ada belajar mufradat, kosakata bahasa Arab. Alamun, alam, alimun, orang alim, alamah, sangat alim. Ulumun, ilmu-ilmu, ya, dia paling. Ya. Kan saya sering bilang awal saya pesantren dulu tuh, apalagi dari anggota badan. Insanun manusia, raksun kepala, nasiatun ubun-ubun, sya'un rambut, jabhatun jidat, ainun mata, jafnun kelopak mata, butubun bulu mata, muklatun biji mata, terus sampai ujung kaki. Ya. Bagian dalamnya kolbun, hati, tihalun, limpa, ya. Semuanya makyun, usus, ya. Gitu. Semuanya di kosakata bahasa Arab. Jadi nggak boleh kalau dengan Sayyidul Walid, saya punya guru tuh ngaji katanya kitab jangan dicoret-coret, ya. Di bawahnya ditulis artinya jangan, apalagi diharokat-harokatin. Udah diamin aja. Makanya biar bisa baca itu harus belajar nahwu, belajar sorof, apalagi mufradat, mantik, ma'ani, semuanya belajar. Jadi mau baca kitab baru, mau baca kitab lama, cetakan baru, cetakan lama, sama aja. Gitu. Kalau kita nggak ngapalin nahwunya, cuma bisa kita coret-coret, giliran kasih kitab baru nggak bisa baca. Gitu. Ya. Ala jamil alam, Allah berikan keistimewaan manusia. Ya. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan umat manusia. Makanya bangkainya itu suci manusia. Ada orang meninggal dunia bangkainya gak najis. Itu. Dia meninggal dunia harus diurus. Ya, mulia manusia. Harus dimandiin, harus dikafanin, harus disolatin, harus dikuburin. Ada jenazah satu kali ngurusin, semua harus. Gitu. Ya, makanya manusia mulia. Kita bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai manusia, ya. Kasih akal, kasih penglihatan. Wassalatu wassalamu, halaman berikutnya. Wassalatu wassalatu ala Muhammadin sayyidil Arab wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi yanami'il ulumi wal hikam. Wassalatu, semoga salawat tercurah kepada Nabi. Ya. Salatnya nggak disebut, gimana nih? Oh nggak ada wassalatu wassalam, itu namanya min babil iktifak. Disebut salawat, yang dimaksud salawat dan salam. Ya, kayak kita disuruh guru, setelah kita disuruh guru nih, hai fulan, tolong sapuin nih masjid. Ya. Guru cuma nyuruh gitu dong, tolong sapuin masjid, ada kotor, ada debu, tolong sapuin. Guru gak nyebut pelnya, guru gak nyebut kain pelnya, guru gak nyebut disuruh sekalian pelnya. Ya. Begitu kita nyapu selesai, guru lihat, ini udah pel apa belum? Belum Ustaz. Kan Ustaz gak nyuruh. Kalau orang ngerti, itu namanya min babil iktifak. Disebutnya cuma nyapu, tapi biar makin bersih, ubin harus diapain? Dipel juga.
itu orang cerdas namanya. Itu lebih cerdas namanya. Jadi tanpa disuruh dia mengerjakan sesuatu yang membuat senang orang lain. Sama ini. Wassalatu, salawat dan salam tercurah ala Muhammadin, kepada Nabi kita Muhammad, Sayyidil Arab wal Ajam. Beliau adalah pemimpin orang Arab dan orang Ajam. Beliau pemimpinnya orang-orang Arab dan pemimpin orang-orang di luar Arab. Kalau tadi itu nama Nabi Adam, itu nama Adam bukan bahasa Arab. Jadi nama Adam itu bukan bahasa Arab. Nah, disebutkan di sini, wa faddalna ala katsirin mimman khalaqa tabdila wa Adam ismun a'jami. Adam adalah bahasa di luar Arab. Jadi bahasa Arab, nama Adam itu bukan bahasa Arab. Itu. Yang artinya apa? Yang artinya Adam adalah istiqam al-udmah bi balqa bi ma'na aswad. Au min ali bin ab binaun ala maruya an-nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi Adam itu diambil dari semua penjuru tanah. Penciptaan Nabi Adam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah Ta'ala qabada min jami'il ardh. Allah kumpulkan semua tanah dari penjuru dunia. Semua serau gitu, untuk menciptakan Nabi Adam. Walidzalika ikhtalafat alwanu dzurriyyatihi. Oleh karena itu katanya keturunan Nabi Adam warna kulitnya macam-macam. Ada yang putih, ada yang coklat, ya. Ada orang-orang Nigeria yang hitam, ya. Nah, itu semuanya dari seluruh tanah yang ada di muka bumi diambil satu. Nah, digabungin jadi satu. Allah ciptakan Nabi Adam. Itu makanya kulit-kulitnya manusia itu beraneka ragam, ya. Nah, kalau Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh bangsa Arab wal Ajam dan seluruh bangsa Ajam. Al-Arab bimutihim wa dhammi ismu jinsin wa kadal Ajam wal murad al-Ajam ghairul Arab kainan man kana. Semua bangsa yang bukan Arab itu namanya Ajam. Indonesia, Asia, kan, Eropa itu namanya Ajam. Kalau dari keturunan Arab itu pernah disebutnya Al-Arab, orang-orang Arab. Bahkan ada hadis yang dikatakan bughdul Arab kufrun. Membenci sesuatu yang berkaitan dengan bangsa Arab itu bisa menyebabkan jadi kufur. Kan PKI dari pertama ketemu orang Arab. Ya. Benar PKI. Nah, baik apalagi kufur sudah. Bughdul Arab, membenci orang Arab, kufur. Bagian daripada kekufuran. Alhamdulillah. Dan dikatakan ahibbul Arab bisalati. Cintai orang Arab atau bangsa Arab karena 3 hal. Li'anni Arabiyyun, kata Nabi, karena aku orang Arab. Jadi kalau kita cinta sama bangsa Arab, itu menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'an Arabiyyun, dan Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Mau orang Islam itu tinggal di Nigeria, di Belanda, di Eropa, di Asia, di Jepang, bahasa Qurannya apa? Arab. Tapi kalau Injil beda-beda kan? Beda. Indonesia bahasa Indonesia, Inggris bahasa Inggris, Jerman bahasa Jerman. Kalau Arab, kalau Al-Quran semua. Mau dia tinggal di mana deh? Sekalipun di pegunungan suku Badui, itu Qurannya apa? Bahasa Arab. Cintai orang Arab karena 3 hal. Li'anni Arabiyyun, karena aku orang Arab, katanya. Wal Quran Arabiyyun, Al-Quran bahasa Arab. Wa kalam ahlil jannah Arabiyyun, dan ucapan pembicaraan orang-orang yang tinggal di surga itu nanti dialog mereka menggunakan bahasa Arab. Ustaz Yusuf masuk surga, Bang Ali masuk surga, di Cipinang dipisahkan, dia ngomong bahasa Indonesia, bahasa Betawi, tapi nanti di surga bahasa Arab. Walaupun gak belajar, gitu ya. Nanti kalau udah jadi penduduk surga ngomongnya bahasa Arab. Wa kalama
bahasa Arab. Ada film Mahabbatin. Ada gak film India Mahabbatin? Tahu gak? Mahabbatin ya. Dua orang yang saling mencintai. Itu bahasa Arab Mahabbatin, dua orang yang saling mencintai. Dan bahasa kita, bahasa Indonesia banyak mengadopsi dari bahasa Arab. Kursi, bahasa Arab. Kursiun artinya kursi. Itu kafir, orang kafir. Dari mana itu? Bahasa Arab. Itu semuanya banyak. Kadang-kadang dari semua bahasa mengadopsi bahasa Arab. Dan pelajaran yang paling mudah dipelajari bahasa Arab. Cuma OTT-nya aja belum terang tapi udah nyerah gitu. Aduh, belajar nahu pusing ya gitu kan. Belajar paroid pusing, belajar fikih pusing, belum nyoba gitu. Jadi Nabi Muhammad itu pemimpin bangsa Arab dan orang di luar Arab. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhrali. Nanti di hari kiamat aku adalah pemimpin semua nabi-nabi, semua keturunan Bani Adam. Tahta luwa'i, mereka berada di bawah benderaku, wala fakhrali, tapi aku tidak sombong. Ani ngomong begini kata Nabi bukan sombong, tahadud bi nikmah. Bahwa nanti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan semua umatnya berada di belakang benderaku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lari kepada Nabi Nuh angkat tangan. Nanti gak mau mikirin yang lain, anak-anak di kanan masuk neraka. Gak mau anak ngurus yang lain kepada Nabi Nuh, lari sana kepada Nabi Ibrahim. Berbondong-bondong umat kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, salimna, selamatkan kami, isfa'na, berikan kami syafaat. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku pernah punya dosa sama Allah. Gara-gara nunjuk berhala yang aku hancurkan, aku berbohong kepada orang-orang kafir. Padahal tak bohong, itu taktik. Tapi Nabi Ibrahim mengaku bahwa itu satu kesalahan atas diri. Lari sana kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga angkat tangan. Nabi Isa angkat tangan. Nabi malu sama Allah diangkat. Saya dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai anak Allah. Malu nanti kalau bertemu Allah. Gitu. Lari sana kepada Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, isfa'na, ana-laha. Ini bagian saya. Ini bagian saya. Nah, cuma yang jadi masalah di hari kiamat yang berhak memberi syafaat Nabi Muhammad yang pertama, yang nolong para nabi Nabi Muhammad, yang nolong semua umat Nabi Muhammad, dari umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kita ada sekelompok orang dilahirkan di atas umat Nabi Muhammad, tapi benci kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad. Nanti mau ditaruh di mana buka? Maka belum lama kan, katanya Habib Rizik diinjak-injak. Nanti kalau dia pulang ke Indonesia kita bikinin peti mati. Kita dicampurin di balik kabur, ya kan? Gitu. Udah kalau orang cerdas itu mesti mikir, itu baleho udah disiram bensin, dibakar nggak mempan, ya? Akhirnya sakit keselnya disobek, dibakar berkali-kali mempan, mesti mikir, kalau fotonya aja dijaga sama Allah, apalagi orangnya. Gitu. Tapi dulu Allah inilah, di mana Allah memilah dan memilih orang-orang yang dianggap orang baik dan orang-orang yang tidak dianggap orang baik. Dibakar satu tubuh banyak, baleho di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa ulama kalau dihina bukan makin hina, malah makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ucapan Dirgahayu ada foto Habib Rizik nih kan, Dirgahayu NKRI 75 tahun, Habib Rizik. Bikin beliau kayak presiden nih jadi, luar biasa kan. Kemarin jarang keluar mata, sekarang presiden hebat juga ya. Itu Masya Allah. Nah itu ditaruh di mana nanti muka tuh? Caci maki duriah Nabi, sakitin keturunan Nabi. La tuqbal sarfan wala adla man ada ahadan min ahli baitin Nabi. Siapa orang yang pernah menyakiti satu keturunan Nabi Muhammad,
lam yuqbal, tidak akan diterima dari orang tadi. Sorban wala adla, mau ibadah yang wajib, mau ibadah yang sunnah, semuanya nggak bakal Allah terima. Karena berkaitan dengan Nabi. Makanya pesan saya kalau ngadepin guru yang benci sama baik, udah tinggalin. Paham? Udah bisa lanjut ya? Nah, yang ngomong 2 orang. Lanjut kagak? 3 orang. Wassalatu ala Muhammadin, salawat dan salam. Biasa tuh. Nah ini tuntunan di mana diterimanya kita punya doa. Habis bismillah, alhamdulillah. Habis alhamdulillah, salawat sama Nabi. Ya, salawat sama Nabi. Kalau doa kita mau diterima, sholat kita aja nggak bakal diterima kalau nggak salawat sama Nabi Muhammad. Tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatul. Kan akhirnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak mau sholat sama Nabi, gak diterima sholat. Wassalatu wassalamu, sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, yang mana beliau Sayyidil Arab, pemimpinnya orang-orang Arab, wal ajam, pemimpin orang-orang di luar Arab, termasuk kita. Jadi kita nanti berada di benderanya belakangnya Rasulullah SAW. Wa ala alihi, dan semoga sholawat juga tercurah kepada keluarganya. Nah, ini sholawat yang sempurna. Jadi kalau sholawat jangan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi, kan disebut itu jangan tuh. Itu qalilul barakah, sedikit berkahnya. Kata Nabi, yaqum wa salatul batra, hindari oleh kalian hai umatku bersalawat dengan salawat yang terputus dari keberkahan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, wa ma salatul batra? Wahai Nabi Muhammad, apa itu salawat batra? Salawat yang terputus dari keberkahan. Alladzi lam yuzkar fihi alun nabi, yang di situ salawat yang disebut keluarganya Nabi Muhammad. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ala alihi. Kalau ibu-ibu lebih pakai lagi, wa ashabihi. Ibu-ibu lihat kalau baca rawi ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Lebih sempurna lagi. Apa maknanya salawat? Nah, maknanya salawat, as-salat hiya minallahi rahmah. Salawat kalau datangnya dari Allah itu rahmat dan ampunan. Ya. Innallaha yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Apa artinya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad? Artinya Allah memberikan rahmat yang besar kepada Rasulullah. Gitu. Allah berselawat kepada kita. Kan kata Nabi, man shalla alayya, siapa orang yang berselawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah selawat kepadanya 10 kali. Nah, selawat buat kita apa? Rahmat. Artinya kita dapat 10 rahmat gara-gara kita 1 selawat kepada Nabi. Tadi sebelum ngaji, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-Khatim lima sabaqa. Itu kan selawat yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutub Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Ya, bukan sembarang orang tuh. Makanya setiap masalah-masalah yang pelik, yang sulit, kalau antum belajarin itu selawat Fatih namanya. Urusan-urusan antum yang sesusah apapun akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu keturunannya namanya Syekh Idris Amur At-Tijani. Namanya Syekh Idris Amur At-Tijani. Beliau bilang, man kana yuridu thariyan, siapa orang yang pengen hidupnya jadi miliarder. Pengen gak jadi miliarder? Pengen gak jadi miliarder? Nah, siapa yang gak pengen punya duit banyak? Ya? Al-Muslim Gawi, Muslim yang kuat, afdal, lebih afdal di sisi Allah
dibandingkan muslim yang lemah. Makanya dalam hadis Abdullah Asy-Syadili menyatakan, jika engkau ingin meninggal dunia, minimal tinggalkan harta untuk keturunanmu, jangan tinggalin utang. Gitu. Ini kita meninggal dunia tinggalin banyak utang, akhirnya keturunan kita pada runtuh. Ya, babe, awisan kagak ada, utang numpuk. Gue tanggung jawab akhirnya, gitu kan? Gitu. Ya, tinggalin tuh. Jadi bukan kita disuruh miskin, bukan. Minta rezeki yang banyak. Untuk apa? Untuk ibadah. Punya duit bisa bangun musola, punya duit bisa sedekah, punya duit bisa bantu orang. Kata Syekh Idris Amur, kalau antum ingin jadi miliarder, baca doa ini 3 kali. Kalau antum nyimak saya kalau baca doa, pasti antum apa? Bukan ya? Kalau jalan disiapkan malah tambah. Doanya pendek, subuh 3 kali, maghrib 3 kali, udah. Yakin sama Allah, Allah jadikan kita ghani, orang yang cukup, nggak kekurangan. Mau beli mobil ada duitnya, beli rumah ada duitnya, udah enak aja udah, gitu. Bahkan mau nikah lagi duitnya ada gitu. Satu suku nambah 2, 3, 4 yang bisa. Wah, amin gede. Apa kata Syekh Idris Amur? Tadi pun kita tawasul kan? Syekh Idris Amur At-Tijani. Itu keturunan Imam Ahmad At-Tijani. Beliau bilang, siapa orang yang baca doa ini 3 kali setelah sholat subuh, maka jangan kalian kalau di masa akan datang atau anaknya atau keturunan dijadikan orang kaya. Allahumma inni as'aluka min khazaini fadlik. Allahumma inni as'aluka min khazaini fadlik. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada Engkau min khazaini fadlik, dari pembendaharaan langit dan pembendaharaan bumi yang Kau miliki. Ini kalau habis azan maghrib itu saya suka lama doa. Ujab doa, bainal iqamah, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah itu doa yang gak bakal ditolak semua. Meskipun kita gak merasain, nanti anak cucu kita yang akan merasakan. Anak kita yang gak rasain, cucu merasain, nanti di akhirat kita dapat itu. Azan maghrib tuh, salat kembali qobliyah kan? Doa dulu. Allahumma inni as'aluka min khazaini fadlik. Allahumma inni as'aluka min khazaini fadlik. Kalau antum simak anak punya doa tuh, suka kita baca. Amal itu. Allahumma inni as'aluka min khazaini fadlik. Fadlik pakai dot, fadlik. Ya Allah, saya mohon kepadamu min khazaini, dari pembendaharaan gudang karuniamu. Oh, semua punya Allah. Dunia punya Allah, isinya punya Allah, langit punya Allah. Yang dagangnya nggak pernah laku, baca doa itu insya Allah. Ustaz jadi kiai, ngajar sepi mulut 10 orang, sakit 2, tinggal 8, nyatu 2 lagi kerja, tinggal 6. Sepi mulut tuh murid, ngajar begini, baca doa itu insya Allah. Gitu, paham kan itu? Gue jadi ustaz udah lama, murid gue dikit aja. Itu ada ustaz baru banyak muridnya. Rahasianya apa? Jangan kita timbul hasad. Wah, jangan begini, lain begini. Itu, tanya rahasianya apa? Makanya sering-sering silaturahmi sama guru. Jadi kadang-kadang ilmu yang nggak diterangin di majlis kita dapat di rumah itu. Begini-begini tuh bakal diterangin di majlis. Saya kalau silaturahmi ke rumah guru saya punya jadwal. Kalau Senin Kamis pertama, itu jatah keluarga tuh anak-anak jalan dari pagi, bahkan dari subuh jalan. Makanya ya itu, nanti jam 5 sore nyampe rumah. Kamis kedua saya jarang, jarang tuh ke Batam, Kampung Bandang. Bulan ini kemana nih? Ramadan, Bintang, Bogor kan, jarahin aulia. Kita harus tahu, tahu balas budi sama ulama-ulama. Kita ini sekarang enak ngajar, disiapin jus, siapin minuman. Orang-orang dulu ngajar, jalan kaki, gitu. Makanya sekarang bukan dakwah,
Sekarang tinggal terusin, enak udah, pulang diapokin lagi. Ya kan? Gitu. Tahu diri kalau punya majelis, jarah itu aulia salihin. Tahu kau punya majelis akan berkah. Gitu. Hari ketiga, silaturahmi ke rumah guru. Datang semua nggak bakal bisa, diatur aja. Bulan ini di sini, bulan ini di sini. Silaturahmi. Minta doa, minta berkah, minta petunjuk, minta wasiat, gitu. Nanti dikasih, ngobrol kasih, biasa begitu. Kalau bisa cepatnya, jatah anak lagi gitu. Jadi kita nggak dituntut dulu sama dia orang, tiap hari ngajar, tiap hari ngaji, bakal bini nggak ada, mana nggak ada, habis lagi gitu. Jadi atur waktu, insya Allah bisa. Makanya saya nggak pernah tinggalin pertama tawasul, kedua ziarah beliau itu insya Allah. Saya kalau ziarah dulu, kalau bujuk, kalau usia luar kata, setelah ziarah saya perkenalkan diri. Assalamualaikum ya waliullah, assalamualaikum ya Habib Ahmad, assalamualaikum ya Habib Husain luar kata, Al-Faqih Sayyidul Anwar Mahmud, murid Sayyidul Walid Habib Umar, guru Al-Faqih ini Al-Faqih datang atas izin Allah bisa berziarah kepada kamu. Mengharap meminta redha keberkahan yang antum wahai. Bantu saya, tolong saya ketika saya menyampaikan ini, dan saya berharap berkenan untuk hadir di majelis saya. Selalu begitu saya. Kadang-kadang suka terlintas sekelibat, gak kuat kita meneteskan air mata. Itu satu petanda. Ada yang saya lihat saat itu. Paham ya? Lanjut gak kan nih? Cerita kalau orang percaya wali dengerin begini enak, tapi kalau orang nggak percaya wali apaan begitu? Nah, kayak lagi urusan, gitu kan? Kalau antum percaya nggak wali? Jawab 3 orang. Terus apa? Lanjut gak kan nih? Kalau udah aja udah saya capek. Tadi ngomong dulu. Wa ala alihi wa ashabihi. Dan semoga juga salawat tercurah kepada keluarganya Nabi Muhammad. Salawat dari Allah namanya rahmat. Salawat dari malaikat namanya istighfar. Salawat dari kita sesama namanya doa. Jadi kalau kita salawat sama Nabi Muhammad itu hakikatnya kita ngarang doa dari Nabi. Kalau Nabi sih walaupun kita nggak salawat sama Nabi, kita selaku umat yang nggak bersalawat sama Nabi, Nabi nggak bakal rugi. Allah udah cukup salawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ketika ditanya, Imam Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki saya bertanya, apa maksud kalimat di kulli yaumin huwa fi syan? Allah itu setiap hari dalam keadaan apa maksudnya? Memang sekarang ini Allah lagi ngapain tadi? Ini sekarang nih waktu Isya ini Allah lagi ngapain? Allah itu sekarang lagi sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena fi'ilnya fi'il mudhari yusholluna, Allah selalu kapanpun dimanapun akan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, nggak kenal waktu sholawat, itu makanya ibadah sholat Allah suruh, tapi Allah nggak sholat. Ada di Al-Quran Allah mencontohkan sholat. Zakat Allah perintahkan, Allah nggak zakat. Haji Allah perintahkan, Allah nggak haji. Tapi Allah perintahkan sholawat. Siapa yang sholawat duluan kepada Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya rugi orang kalau lalu sholawat. Itulah yang mendorong saya bagaimana biar majelis berkah, usahakan ajak jamaah minimal sebulan sekali baca maulid. Antum perhatikan, majelis yang tidak baca maulid, itu kurang syiar. Tapi kalau ada majelis baca maulid, pasti Allah berikan keberkahan. Percaya tidak percaya, lihat dengan mata antum sendiri. Dan di mana majelis ada maulid, baca kitab sebelum dibaca maulid atau baca kitab sesudahnya baca maulid, itu dipandang betul-betul khusus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashabihi, dan semoga salawat juga tercurah kepada keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi ini, keluarga Nabi itu ada 2.
min Bani Hashim wa Bani Muttalib, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Min jihad nasab, dari sudut nasab keluarga Nabi, auladu Aliyin, anak-anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Sayyidatuna Zainab al-Kubra. Zainab al-Kubra, anaknya Sayyidina Ali. Ada lagi Ummu Kulthum, ada lagi sebetulnya Ummu Kulthum yang akhirnya jadi istrinya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar pun mantunya Sayyidina Ali. Itu dalam kitab Nubuwah. Wa Abbas, Sayyidina Abbas. Wa Ja'far, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Wa Aqil, Sayyidina Aqil bin Abi Thalib. Nah, kalau di majlis di rumah saya ini pasti di tawasul semua saya baca. Kalau di majlis yang lain termasuk rumah amal saya lihat sifat aja. Gitu. Kalau baca semua, baca kitabnya 10 menit doang kan. Wa Abbas dan Sayyidina Abbas, wa min jihad sabab, wa Harith bin Abdul Muttalib, itu keturunan. Jadi keturunan Sayyidina Husain, keturunan Sayyidina Ali, keturunan Sayyidina Hasan, itu disebut keluarga Nabi. Nah, sekarang disebutnya habaib atau syara'if. Nah, itu keluarga Rasulullah SAW. Wa min jihad sabab wa din, dari sudut pandang agama ada keluarga Nabi. Kullu mu'minin taqiyyin alun Nabi. Semua mukmin yang bertakwa kepada Allah dianggap keluarga Nabi. Sayyidina Salman Al-Farisi, ya, Salman minni kata Nabi. Salman itu bagian dari kami. Salman dianggap keluarga Nabi, padahal bukan dari nasabnya. Kita nih umat ini bisa dianggap keluarga Nabi kalau kita bertakwa sama Allah, jalani perintah, tinggalin larangan Allah, berakhlak baik, berhati bersih, insya Allah dianggap keluarga Nabi oleh Rasul. Jangankan dianggap keluarga Nabi sama Nabi Muhammad, kita dianggap saudara sama Habib, kita dianggap saudara orang alim, itu luar biasa. Di kubur kita aman, di alam barzah kita aman, di akhirat kita aman. Gara-gara kita dianggap saudara sama orang alim. Jangankan dianggap saudara, kita tinggal bertetangga atau satu gang dengan orang alim, itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Kan dalam kitab An-Nawajir belum disahkan, ketika ada hamba ingin masuk neraka, berkat rahmat dan kasih sayang Allah, akhirnya diturunkan dia dimasukkan ke neraka oleh malaikat Malik. Apa kata Allah? Hai Malik, cari tahu dulu. Barangkali dulu pernah di dunia dia makan sama orang alim. Pernah gak dia hadir majlis orang alim, diperiksa, diputar lagi itu videonya, itu disaksikan oleh seluruh makhluk. Bukan Allah nggak tahu, membuktikan kepada manusia bahwa derajat orang alim sangat luar biasa. Periksa, ya Allah nggak pernah ngaji, ya Allah. Aduh, siap benar, ya kan? Nanti Allah cari lagi, barangkali dia pernah tinggal satu gang sama orang alim, nggak tetangga, enggak satu gang doang. Begitu dicari juga enggak. Cari lagi, pernah enggak dia makan sama orang alim? Begitu dicari enggak pernah makan bareng sama orang alim. Ngumpul kriuk, itu bareng-bareng ngumpul makan, meskipun enggak satu nampan, ngumpul bareng-bareng aja makan. Itu nanti jadi saksi tuh. Jadi perjalanan kita piring, nasi, sendok, nanti ngomong tadi yang berdiaman. Ini enggak percaya mati dah dulu. Di Al-Qazan dari tanya itu. Dibuktikan sama Allah. Kita dekatan sama gak ada juga. Coba cari, kali namanya sama orang alim. Namanya Robert. Gak ada juga ya Allah. Gak ada orang alim dari dulu sampai sekarang namanya Robert. Gak ada juga. Coba kali dia cinta, kali dia punya teman dia cinta orang alim tuh. Dicari-cari tak ada temannya. Ada ya Allah, dia punya teman satu orang, dan teman itu cinta sama orang alim. Al-Khilul Jannah bisabih, masukkan dia ke surga gara-gara itu. Ini luar biasa ya. Ini orang-orang dulu kalau ada orang alim, ada ustaz, ada kiai, ada habib, itu berlomba-lomba. Ayo Beb, dibantu rumah saya Beb, sini kasih tanah, bikin. Kenapa? Karena dia tahu tuh martabat kedudukan orang alim. Orang alim yang benar-benar alim ya, bukan pusat-pusat karbitan bukan.
ustaz, terkenal kalau ngaji lagi akhirnya. Luar. Salah wallahu a'lam bishawab. Qul zidni ilman warzuqni fahma. Andai itu insyaallah minggu besok panjang umur, sehat walafiat, bisa kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan